Malam Bante, nama budaya. Budaya. Oke. Salam Bante, nama budaya. Nama budaya semuanya. Bante, nama budaya semuanya. Ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan bersama-sama. Suara saya. Usman, Suara saya jelas nggak ya? jelas Bante. Oke. Jadi kita awali dulu dengan bersama-sama untuk hening, agar kegiatan pulang kita berjalan dengan baik. Hening kita mulai bersama-sama. Cukup. Oke. Baik, kita akan lanjutkan kegiatan perkuliahan kita. Kemarin kita coba untuk mencari beberapa jurnal dan tema-tema terkait dengan sistematik artikel review ya. Apa teman-teman udah nonton video yang ada di Sipada? Satu. Ada yang sudah nonton? Sudah Bante, tapi cuma satu tadi yang tonton. Sebenarnya artikel review itu tidak sesulit yang kita bayangkan, karena banyak juga aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk kita untuk mencarikan artikel review. Banyak AI yang memang sangat membantu gini. Kalau Anda perhatikan di YouTube yang ada yang saya contohkan itu, kalau Anda ikutin di YouTube beliau ini banyak perkembangan artificial intelligence yang kini yang banyak digunakan untuk penelitian, termasuk mencari jurnal, termasuk untuk mencari referensi. Jadi kalau sementara ini Anda merasa bahwa membuat proposal, membuat karya tulis itu sulit, sebenarnya ini adalah kita masih keliru. Karena sekarang udah dibantu ide-ide kemudian bagaimana nge-clearkan ide itu menjadi banyak dukungan, itu menjadi penting. Itu menjadi penting. Nah, untuk itu tentu teman-teman dalam menulis ini menyiapkan artikel review ini dalam rangka juga ketika nanti Anda membuat proposal, membuat ide-ide pokok, itu yang menjadi penting. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dari para mahasiswa, mahasiswi, atau para yang gugur, para Bante yang bisa ada dipertanyakan untuk terkait yang kita diskusikan sebelumnya.
Anda silahkan. Jadi kenapa kalau kita menggunakan beberapa AI ini pelan-pelan, kadang-kadang ketika saya sampaikan itu kadang-kadang setelah selesai pada saat seperti ini nggak mau tanya, aduh malu, nggak bisa apa-apa, padahal kadang-kadang kita nggak bisa. Nah ini nggak usah begitu karena ini kita sedang belajar bersama untuk apa ya, memanfaatkan berbagai teknologi untuk kepentingan kita riset, kepentingan untuk mendapatkan informasi-informasi yang mendukung utamanya adalah ide-ide pokok kita. Masih ada yang kesulitan cari jurnal? Ada yang kesulitan? Para mahasiswa sudah mencoba untuk di rsosis.perpusnas.go.id. Ada yang sudah mencari di sana? Sudah Bante. Udah ya, nggak kesulitan ya. Ada yang merasa sulit untuk ngikutin kuliah ini? Ada yang masih blok untuk, aduh saya kok belum move on ya, masih bingung ya, misalnya gitu. Kita justru supaya awal kegiatan perkuliahan kita ini tidak menjadikan beban buat Anda ya. Buat hiburan gitu loh, di sore hari banyak teman-teman kumpul-kumpul gitu aja lah, daripada kalau Mas Tripitoyo berdua aja gitu, misalnya nggak ada diajak ngomong lah, sehingga kan udah temennya banyak yang nemenin gitu loh. Pak Tripitoyo tidak mau ketemu saya, Bante. Diajak ngopi nggak mau, Bante. Oh gitu ya, soalnya Pak Tripitoyo nggak suka kopi kali ya. Nah kalau ngopinya nanti gimana? Izin bertanya. Ya silakan. Iya, kemarin saya udah coba membuat kerangka awal SLR itu. Lalu saya mencoba untuk membuat kategori inklusi dan eksklusi, Bante. Lalu setelah saya baca dari yang kerangka awal itu, memang kalau untuk kecocokan kan nggak bisa kayak hampir 100%. Nah, lalu saya membuat standar sendiri, Bante. Jadi yang kira-kira kecocokannya 50% lebih, saya masukkan inklusi. Tapi saya juga nggak yakin. Sebenarnya untuk kecocokan topik yang kita pilih dengan jurnal-jurnal yang ada itu, apakah ada kriteria khusus, Bante? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Begini, Mbak Mary, jadi apa namanya, benar tadi yang menentukan sendiri benar. Karena paling tidak ketika ada ide-ide pokok yang ada terkait, itu juga dijadikan kategori inklusi. Misalnya kemarin kita kan, contoh kita menggunakan misalnya, coba saya cekkan ya, misalnya menggunakan Skispace misalnya. Ketika menggunakan Skispace, kemudian ada ide-ide yang bisa masuk di wilayah itu, saya rasa itu juga sudah bisa masuk. Misalnya kan ketika kita menggunakan, katakanlah misalnya konseling remaja menghadapi depresi, katakanlah begitu ya. Jadi ketika nanti cara kita mencarinya gampang ya. Jadi ketika ada hal-hal yang terkait, ide-ide yang dituangkan itu terkait ada di sebelah sini ini yang kita pilih. Misalnya di sini ada terkait seperti itu yang agak sedikit cocok. Biasanya di TLDR ini juga di saya juga naskah ini terkait. Naskah ini tidak sesuai, ada sudah dibilang seperti itu. Tetapi kalau misalnya di sini dalam pojok konseling remaja karena remaja depresi di sini, ini kan terkait ya. Walaupun nanti ketika mungkin didalami ada hal yang kurang. Nah, ketika kurang boleh dicek untuk mencari yang lebih dekat seperti itu, Pak. Jadi memang yang menentukan adalah kita ya. Dan ketika pertanggungjawaban eksklusi inklusi itu adalah nanti ketika sudah dijadikan review dan ditabelkan seperti itu.
ditabelkan. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kalau yang dari sini saja misalnya, katakanlah misalnya seperti ini, konselling remaja terkait dengan insight-nya ya. Insight-nya. Ini pun sudah menjadi bagian dari artikel review. Misalnya konklusinya apa? Nah, ini tidak harus persis seperti ini, enggak harus. Boleh juga di ini saya nggak mau panjang-panjang lah misalnya. Saya mau yang simpel-simpel saja. Silahkan saja. Dia ada yang mungkin ngambil 2-3 kalimat cukup dari ini. Nah, ini juga bisa dikembangkan seperti itu. Jadi yang menentukan pada batasan inklusi eksklusi adalah sebenarnya keterkaitan jurnal yang kita temukan itu dengan pertanyaan yang saya tanyakan dalam SLR itu dekat tidak. Kalau misalnya terlalu jauh, misalnya katakanlah saya mau remaja, tiba-tiba yang subjeknya itu mak-mak kan nggak cocok ya. Dari sisi subjek. Tapi kalau dari sisi persoalan, SOK. Nah, tergantung kita mau eksklusi dan inklusinya bagaimana. Jadi tidak seketat yang kita dan yang tahu adalah hanya kita sebagai peneliti ya. Tetapi ketika kita mau publish di jurnal-jurnal internasional bereputasi, biasanya eksklusi inklusi itu diberikan pemetaan. Kadang-kadang dilampirkan oleh reviewer, tanya bagaimana Anda memisahkan eksklusi inklusi, berapa banyak apa, kemudian tema-tema itu dasarnya apa. Biasanya dibuat literasi seperti itu. Seperti kemarin yang Anda bisa lihat di di video itu, kalau Anda nonton video, dan kalau Anda ingin mengembangkan dan nonton banyak dan belajar dari AI yang terkait dengan penggunaan untuk digunakan untuk riset, edukasi, silahkan itu kan ada namanya ya, dan ada channelnya. Di channel beliau itu sangat produktif untuk membuat dan membantu para mahasiswa, walaupun tetap dipesan bahwa kita yang menentukan kualitas yang akan kita lakukan. Itu. Nah, di sini pula ketika teman-teman misalnya kesulitan ya membaca misalnya artikel, Anda bisa upload, kemudian Anda gunakan cat PDF ini ya. Cat PDF ini. Ketika Anda gunakan cat PDF ini, Anda akan misalnya ingin tahu model-model apa yang ada di artikel sini misalnya, yang ingin Anda lihat. Misalnya ada, katakanlah hasil penelitian dalam bentuk tabel regresi misalnya. Anda tidak bisa baca. Nah, ini bisa baca. Bisa baca. Misalnya saya akan coba ini ya, misalnya di sini enggak. Coba saya bukanya. Misalnya di sini ya, saya akan read full aja. Kalau ada, misalnya seperti ini, kita mau baca tabelnya gitu, tabel ini, misalnya mau baca dengan misalnya hasil ini, kita bisa juga klik seperti ini. Kita nanti akan diberikan penjelasan tabel ini ya. Akan diberikan penjelasan seperti ini. Ini sedang dibaca, kemudian nanti akan dideskripsikan di sini. Saya di sini seperti ini. Wawasan tabel ini tercantum potensi perubahan psikologis dihasilkan dari pelatihan mindfulness. Kemudian hasil yang relevan pelatihan mindfulness itu seperti ini. Ini yang kita membaca tabel ini ya. Dia bisa membacakan hasil ini. Artinya apa? Ini membantu sekali. Misalnya contoh ini ya. Ada bagan seperti ini. Kan saya coba untuk suruh membacakan. Kita klik di sini, kemudian akan kita minta supaya membacakan hasilnya ini. Ini maksudnya apa? Gitu.
di sini juga diberikan penjelasan terhadap apa yang kita mau ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ini sudah dijelaskan ya, komponen-komponennya gambar ini menjelaskan apa, dan ini sudah benar ya ini ya. Jadi di sini. Jadi ini menurut saya juga membantu teman-teman untuk ketika misalnya tidak ngerti, katakanlah ada hasil statistik atau tabel-tabel atau apa saja, ini bisa kita lihat dari sini dan juga cukup membantu. Jadi walaupun ini sangat apa ya, sangat ibaratnya membantu banget ketika kita sedang membaca artikel yang kita nggak ngerti, Gitu. Bahkan ketika tadi kita misalnya menanyakan suatu terkait dengan misalnya remaja, yang tadi kita perhatikan misalnya terkait dengan remaja apapun, kita bisa juga malah juga bisa membuat di sini. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Bisa. Mbak Mary bisa ya? Iya, bisa Bante. Jadi karena ini sambil belajar, kita tidak usah terlalu perfect dulu, tapi ketika nanti track record kita mau melakukan artikel review ini, nanti kita coba untuk latihan submit di jurnal ya. Submit di jurnal dari artikel review. Nanti kita lihat jurnal mana yang, cari yang misalnya yang tidak harus berbayar ya, yang free saja. Yang free saja banyak sekali. Coba untuk masukkan artikel review Anda tentang apa, nanti kita akan diskusikan dari artikel review yang sudah ada itu bisa kita cek bagaimana. Nah, untuk hasil dari yang Anda reviewkan. Ada pertanyaan silakan. Jadi skill space itu juga membantu teman-teman kalau mau nulis ya, mau nulis apa saja bisa. Jadi misalnya kalau para mahasiswa mau menulis sesuatu misalnya di sini, ini ada menu AE Write di sini ya. Ini kita akan mulai menulis. Jadi misalnya kita akan nulis seperti ini, judulnya misalnya pendahuluan. Nah, remaja sering mengalami masalah, kita akan nulis ya. Udah saya cocok lah gitu. Kasih lagi. Ya kira-kira kecemasan ini dapat bermanifestasi berbagai cara. Oke lah ya. Coba kita cek lagi. Oke kita. Pokoknya kita oke-oke aja lah ya. Ya. Oke ya, dari satu paragraf ini. Saya kepengen ini ada referensi citasinya ya. Saya mau cari citasi. Sumber referensi. Oh ini sosial dan anxiety akan saya gunakan lah ya. School di sini. Udah. Kita akan gunakan di sini sudah ada referensinya ini ya. Kemudian apa namanya terkait dengan ini gangguan tidur misalnya ya. Saya akan cari misalnya sumber referensi ya.
Misalnya sleep disorder di sini saya akan gunakan. Tapi kok tahunnya terlalu lama, saya nggak mau. Kan saya hapus ya. Saya gangguan tidur ini misalnya akan saya cari yang tahunnya agak baru ya. Ntar saya gangguan tidur. Kan saya citasi di sini cari ini lumayan lah ya, sleep edge disorder tahun 2014. Di sini kita sudah dapat ya dua sumber ya. Jadi artinya ketika kita nanti mau nulis apa saja di sini sudah dapat sumber-sumber referensi. Ini kita akan cek di sini. Kita cek. Ini ada jurnalnya. Jurnalnya kita mau dalami terkait dengan apa misalnya di sini. Kita tinggal cek ya. Seperti itu. Misalnya seperti ini kita buat simpanan apa, namanya apa, di mana boleh. Ini contoh seperti ini. Jadi ketika kita mau menulis lebih lanjut, misalnya kita tambahkan awalnya di sini strategi penanggulangannya. Kalau memang oke, tinggal dia oke saja gitu. Jadi kita buat paragraf baru lagi, misalnya di sini kita tinggal tunggu. Kalau oke, tinggal oke saja, misalnya seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah pusing mau nulis saja dengan gampangnya ya. Tergantung kita mau nulis yang bagian mana. Jadi kalau seperti ini strategi untuk menanggulangi yang efektif seperti praktek mindfulness dan komunikasi terbuka dapat membantu mengurangi perasaan ini dan meningkatkan ketahanan kalangan remaja misalnya. Nah ini ada selain itu tadi di sini ya. Ya. Selain itu membina lingkungan apalah ini kan sangat bagus ya kalimat-kalimat ini ya. Karena di sini dicarikan bahwa pembinaan lingkungan mendukung rasa aman. Jadi ada beberapa. Ini contoh ketika kita mau menulis sesuatu, tapi apakah ini kemudian nanti ketika kita cek pakai misalnya similarity-nya kayak apalah itu tergantung kita. Jadi dalam tempo singkat di sini tinggal ide-ide pokok apa yang Anda ingin kemukakan untuk membuat latar belakang itu sangat mudah sekali. Dan misalnya kita yang terkait dengan ini saya juga mau cari lah ya sumber referensinya. Saya mau cari sumber referensi misalnya di sini yang terkait apa lah. Ini tinggal kita klik saja. Misalnya kita klik di sini untuk sumber referensi yang paling banyak apa, nah tinggal nanti akan menentukan di sini. Jadi apa ya, kita akan tahu di mana sumber-sumber referensi jurnal itu. Jadi dari hal yang sepele-sepele ini sangat membantu sekali. Di samping kita juga bisa manfaatkan dengan artikel review yang lain seperti itu. Jadi kalau kita merasa bahwa nulis kok susah ya, nggak susah. Nah, karena ini adalah keterampilan kita, skill kita untuk bagaimana mencari, bagaimana kita mengembangkan, jadi sangat tergantung kita mau mencoba atau tidak gitu aja. Mencoba gitu aja. Yang lain ada pertanyaan, silakan.
Bante, izin Bante. Ya, Jika setiap kalimat tadi yang Bante contohkan di Spaces bisa diberi kutipan, diberi referensi seperti itu, berarti kalau kita sudah bisa melakukan itu, menulis jurnal lebih cepat ya Bante ya? lah itu maksudnya gitu loh. Maka kan artinya bahwa menulis sesuatu itu bukan sesuatu yang kita bayangkan kok susah amat sih gitu loh. Tetapi kita tidak selalu percaya kepada mesin saja. Ide-ide pokok yang ada di kepala kita boleh kita tuangkan yang didukung oleh ide-ide yang lain. Itu juga penting ya. Juga penting. Jadi kalau hanya itu saja bisa nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi menulis jurnal, menulis latar belakang yang berbunyi, tinggal ide-ide pokoknya saja diungkapkan. Nanti bagaimana cara kita membuat latar belakang, cara kita membuat supaya nanti ketemu, itu banyak cara yang bisa digunakan. Supaya kita nemu ide yang memberikan kontradiksi terhadap apa yang akan kita cari seperti itu. Itu Mas Dani ya. Ya Bante. Bante, izin mau bertanya Bante. Ya. Kalau R&D itu bentuk-bentuk ininya seperti apa ya Bante? Maksudnya apakah kita harus bikin teori atau bikin program atau misalkan cukup misalkan kurikulum atau cara mengajar gitu Bante? Namanya R&D Research and Development, berarti kita mengembangkan apa yang sekarang ini ada. Yang sekarang ini ada kayak apa. Kemudian setelah itu mau ngapain gitu misalnya. Seperti itu. Jadi kalau memang produk, yang buat produk. Contoh misalnya kemarin ada yang membuat modul berbasis AR misalnya. Jadi modul tentang meditasi, tetapi dibuat berbasis AR. Jadi apa namanya augmented reality. Jadi begitu mereka lihat tulisan meditasi jalan, ya nanti di situ lihat orang jalan seperti gitu. Itu contoh produk. Terakhir kemarin ada satu Romo di Jakarta sini juga nulis tentang R&D terkait dengan menulis artikel Dharma dengan model pelatihan secara online dan dia mengembangkan membuat aplikasi untuk mereka belajar gitu. Jadi teman-teman yang misalnya dari jurusan pemrograman apa silahkan aja. Jadi ada yang mengembangkan seperti itu. Ada juga mengembangkan bahan ajar. Jadi R&D itu Research and Development, berarti kan gambarannya yang sederhana begini. Misalnya mau meneliti tentang pembelajaran menggunakan VR misalnya ya. Saya mau mengembangkan VR. Berarti saya studi dulu. Di sekolah ini yang digunakan media apa sih selama ini? Kita identifikasi yang sekarang untuk menjawab pertanyaan ini berarti saya mendeskripsikan apa yang ada di sekolah. Kemudian saya mendesain model pembelajaran yang akan saya kembangkan sebagai research and development-nya seperti ini. Setelah saya kembangkan, kemudian saya akan uji kelayakan, uji coba, baru kemudian kita uji terbatas. Jadi minimal 3 poin ini muncul di R&D. Minimal seperti itu. Maaf Bante, kalau misalkan gini Bante, di kelas menggunakan bel untuk meningkatkan fokus murid gitu, itu lebih baik dianalisa metodenya atau bagaimana kira-kira Bante? Nah, sekarang bel yang dimaksud bel manual atau bel dalam bentuk misalnya membuat genta itu Bante. Ya genta kesadaran. Nah, sekarang ada genta kesadaran lah. Sekarang yang Anda kembangkan apa? Mau ngapain? Oh saya nggak mau lah kembang genta kesadaran ya. Saya langsung membuat aplikasi yang gentanya langsung otomatis di aplikasi dalam bentuk misalnya di Play Store atau misalnya di iOS. Saya akan kembangkan dengan media model online sehingga anak-anak sewaktu-waktu bisa misalnya.
itu pun SOK. Jadi yang sudah ada seperti ini, saya mau kembangkan model begini, itu jelas begitu ya. Jadi terlebih dahulu sudah studi dulu. Baik, terima kasih Bante. Ya. Ada lagi yang ingin tanya? Izin bertanya Bante. Ya silakan. Masih menyambung pertanyaan dari Saudara Akhlak tadi terkait dengan R&D. Misalnya saya ingin membuat produk berupa aplikasi media pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah nanti untuk beberapa visual itu kita bisa menggunakan AI Bante. Kemudian terkait dengan pemrograman codingnya, itu misalnya kalau kita meniru program yang sudah ada di internet itu apakah boleh atau tidak Bante? Nanti terkait dengan permasalahan yang ada ketika akan dibuat haki. Demikian Bante. Ketika kita nurun sama persis kan nggak mungkin ya, karena membuat nggak mungkin sama persis. Jadi kalau misalnya nggak mungkin sana misalnya menggunakan media yang digunakan untuk pembelajaran biologi misalnya. Ide pokoknya itu saya kembangkan untuk pembelajaran apa kan beda ya. Beda. Kalau bahasa pemrograman HTML pakai Python, pakai Java, sama pasti itu ya. Pasti sama. Mau pakai misalnya HTML atau bahkan mungkin hanya pakai site drag and drop. Oke, nggak ada masalah. Yang penting kan ketika nanti ditampilkan menjadi media pembelajarannya itu akan kelihatan yang menarik gitu loh. Menarik. Kemudian dan memang kalau memang interaktif ya jadinya interaktif seperti itu. Jadinya interaktif seperti itu. Jadi apa namanya tentu terkait dengan apa yang ingin kita kembangkan ya. Ingin kita kembangkan kayak apa. Itu yang penting itu. Sehingga betul-betul yang kita kembangkan itu bisa apa namanya digunakan ya. Digunakan untuk kepentingan pembelajaran misalnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara R&D itu kan yang sudah ada kayak apa sih? Kemudian mau dikembangkan bagaimana gitu loh. Itu. Jadi ada hal yang memang kalau katakanlah pembelajarannya itu sekarang ini kan masih tidak menarik. Mau saya kembangkan dengan cara yang lebih menarik misalnya. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena dengan begitu justru akan membuat bagaimana kita lebih apa ya lebih bagus hasilnya ya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Gitu. Ada pertanyaan silahkan. Bante, izin Bante. Ya silakan. Izin menyampaikan kalau saya sendiri kan dari sarjana keagamaan ya Bante, keagamaan Buddha dulu masuknya sebetulnya sarjana pendidikan. Kalau misalnya dari S1 saya mau dikembangkan ke S2 dengan ditambah satu variabel dengan AI bisa nggak Bante ya? Maksudnya variabel apanya Mas? Kan waktu penelitian S1 saya kan hanya 2 variabel Bante. Ya. Saya mau menambahkan satu variabel lagi agar menjadi tesis Bante begitu. Silakan aja Mas, yang penting relevan sesuai dengan perkembangan gini kan nggak ada masalah. Siap. Justru silakan untuk dikembangkan karena kalau apa namanya bisa dikembangkan kenapa tidak gitu. Siap Bante.
Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Jadi ide-ide itu sangat tergantung kita bagaimana dan apa namanya ketika kekinian dari penelitian itu masih memungkinkan, ya silakan untuk mengembangkan apa saja ya yang utamanya yang mahasiswa senang, Anda senang utamanya. Jangan apa namanya meneliti yang sebenarnya Anda sendiri tidak senang gitu loh, tidak senang. Gitu. Bante mau bertanya lagi, Bante. Ya silakan. Ya, yang kemarin dibahas tentang framework seperti PICO ya, Population, Intervention, Comparison, dan Outcome. Nah, pada bagian comparison itu kan ada perbandingan dengan metode lain, Bante. Nah, perbandingan dengan metode lain ini dilakukan kepada unit analisis yang sama, maksudnya kepada populasi yang sama atau berbeda gitu. Maksudnya pada apa ya kalau disebut subjek kali, Bante ya. Kepada subjek yang sama atau berbeda, atau itu seperti membandingkan grup satu dengan grup lain, dengan metode satu dengan metode lain. Itu seperti apa sebenarnya, Bante ya? Lebih ke metode ya, metode karena kan terkait dengan metodenya, jadi caranya. Jadi gini loh, saya akan mencoba ini loh, ternyata metode ini ada yang mengatakan nggak bagus. Ternyata metode ini si A juga bagus. Ini kan berarti ada kontroversial ya. Nah, ketika ada kontroversial, ketika kita bisa melihat dengan jelas dan menganalisa, oke, nggak ada masalah. Oh, ini ternyata di sana kontroversial metode ini kurang pas. Tapi di sisi lain ada ahli yang mengatakan begini. Sekian banyak 5 dari artikel saya mengatakan yes. Tapi hanya satu artikel yang tidak. Nah, artinya bahwa kita terjadi gap metodologi. Kalau nanti di latar belakang akan membuat seperti itu, ini adalah di gap metodologi. Secara metodologi ada yang berbeda. Nah, itu justru akan menarik ketika ditampilkan di latar belakang untuk membuat ini loh, ada yang membedakan. Itu juga apa namanya ketika jadi artikel itu juga sangat bagus. Kalau misalnya si A ngomong begini, si B ngomong begini, namun ada si C ngomong begini. Ada perbedaan antara dua peneliti sebelumnya dan ini. Mereka berada di wilayah mana lah. Kalau sampai tahu di mana letak penelitiannya. Nah, latar belakang itu tidak sekedar nusun paragraf-paragraf yang ditempel-tempel seperti buat clipping, tapi justru kita gunakan bagaimana mana yang kontroversial, mana yang terdukung, mana yang sesuai. Nah, disitulah nanti akan menunjukkan di mana posisi Mbak Mary itu penelitian ini gitu loh. Oh, berdasarkan problem ini, saya akan meneliti di bidang ini seperti ini loh yang saya gunakan. Jadi itulah kemudian ketemu yang namanya state of the art-nya ya. Jadi yang namanya state of the art itu tidak semuanya baru yang belum ada yang diteliti, nggak begitu. Yang membedakan dari penelitian yang dianalisa sebelumnya. Nah, artikel review ini bermaksud melatih teman-teman untuk terbiasa melakukan analisa jurnal atau membaca jurnal dengan cepat. Nah, kalau dibaca manual tadi, baca 10 jurnal itu mungkin butuh berminggu-minggu. Tapi dengan perangkat yang membantu kita, GPL, nggak pakai lama. Langsung, jadi insight-nya, ROTIO-nya keluar terus gitu loh. ROTIO-nya keluar terus gitu. Oke, baik Bante, terima kasih. Sudah paham. Ya. Gimana para yang luhur? Ada yang blunder apa bunder? Jadi teknik inklusi eksklusi ketika nanti didesainkan, nah itu nanti jadi metodologi ya.
Jadi SLR itu metodenya adalah metodologinya adalah SLR juga. Dengan caranya bagaimana? Dapat jurnalnya di mana? Pakai N, OR atau apa? Dibatasi pada jurnal-jurnal yang kayak apa? Nah itu penting. Nah itu di metodologi butuh diceritakan, tetapi ada artikel jurnal yang tidak mau metodologi panjang lebar. Butuh satu paragraf saja. Ya jelaskan dalam satu paragraf saja. Kalau dia butuh sampai apa, sumbernya apa, sampai rigid, jelaskan rigid. Maka tergantung nanti sasaran artikel itu mau disubmit di mana. Mau disubmit di mana. Nah kalau artikel kualitas artikel Anda bagus sekarang ini, nanti kalau udah biasa, nanti nulis artikel itu gampang gitu loh. Gampang. Masih ada yang belum klik atau masih blunder? Silakan kalau ada yang masih blunder. Saya kok masih blunder ya cara pikiran saya. Nah. Jadi nanti kalau Anda membuat proposal, latar belakang itu adalah artikel review ya. Artikel review tentang ide yang akan Anda tulis. Maka Anda ingin memilih judul seperti itu, dasarnya dalam Anda mereview artikel itu apa? Ada gap apa? Nah, nanti akan saya tunjukkan satu YouTube video yang bisa Anda tonton, kemudian bagaimana cara yang gampang. Cara yang gampang. Kalau saya jelaskan panjang lebar mungkin Anda malah blunder. Kalau nonton 3, 6 menit, 10 menit udah langsung celing gitu loh. Apalagi yang masih baru-baru selesai kuliah ini kan masih ting gitu loh. Kalau belnya itu begitu nyaring gitu. Kalau udah seperti saya ini belnya sudah bunyinya enggak gitu nyaring. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bante. Ya silakan. Izin bertanya, Bante, terkait dengan judul penelitian, Bante. Kemarin untuk mata kuliah metode penelitian kami diminta untuk membuat judul penelitian dan saya sudah membuat gambarannya, Bante. Saya sudah ada judulnya, namun ketika saya cari artikel di internet, ketiga variabelnya itu hampir sama persis, Bante. Apakah boleh atau tidak, Bante? Atau menghilangkan salah satu variabelnya, Bante? Sama persis bagaimana maksudnya ya? Untuk topik variabelnya ketiganya sama persis, Bante. Yang saya temukan di salah satu artikel gitu. Nah, maka kan gini loh, kalau nanti kita meneliti suatu variabel itu sama, nanti kan ketika kita mau komparasikan atau bandingkan, nanti kan ketika ini kan pasti menggunakan paling enggak regresi atau pet analisis gitu ya. Nah, maka ya upayakanlah mencari yang tidak sama ya. Dan memang benar-benar itu adalah memberikan kontribusi atau memberikan pengaruh terhadap variabel dependennya. Jangan misalnya kok minum air itu mempengaruhi orang kenyang, ya memang iya. Tapi pada umumnya kalau kenyang itu makanan. Gitu. Makan kerupuk itu membuat orang itu cepat gemuk misalnya, ya oke sih nggak masalah misalnya. Tapi kalau yang terkait misalnya ketika makan nasi satu piring dibanding dengan makan kerupuk satu piring, sama nggak? Gitu. Tanya. Oh ya sama satu piringnya gitu. Ada yang tanya, satu karung beras sama satu karung kapuk itu berat mana misalnya gitu. Kadang-kadang kita kan mesti mencari judul-judul itu upayakan yang memang secara variabel memiliki kekokohan dan variabel tidak harus kemudian mencari yang sudah umum ada. Boleh juga ketika ide-ide itu dari umum, Anda angkat ke ide Buddhis yang terkait dengan referensi-referensi sutta yang terkait dengan variabel tersebut. Nanti untuk dijadikan sebagai ide pokok untuk dikembangkan seperti itu. Misalnya kemarin ada satu mahasiswa tanya
ingin mencari sesuatu yaitu tentang keterampilan misalnya gitu. Mereka bingung keterampilan komunikasi misalnya gitu. Akhirnya kita coba cari misalnya, apakah ada sih suta-suta yang terkait dengan keterampilan komunikasi. Saya coba ajak mahasiswa untuk mencari dengan hanya bertanya menggunakan satu mesin ChatGPT saja, itu ternyata bisa menemukan banyak hal. Akhirnya, ternyata mencari sesuatu ya nggak susah ya misalnya. Contoh seperti ini. Teman-teman yang misalnya belum belajar agama Buddha, kemudian ketika belajar suta, belajar apa itu blunder, nggak perlu khawatir karena tematik gampang. Saya hanya tanya seperti ini, carikan 100 suta terkait dengan keterampilan komunikasi. Kemudian saya tambahkan dengan citasi halaman suta sesuai dengan Pali Text Society. Dia dicarikan suta ini. Samana Pala Sutta, ini jelas Digha Nikaya ya. Digha Nikaya jelas halamannya ini. Kemudian keterampilan komunikasi melalui pengalaman ucapan benar dalam konteks ajaran Buddha mengenai buah-buah kehidupan menjadi seorang petapa. Samana Pala Sutta ini memang terkait manfaat kehidupan petapa yang dijelaskan Buddha kepada perumah tangga. Contoh. Kemudian di segala wadah sutta berisikan ajaran tentang etika sosial termasuk tentang bagaimana komunikasi dengan orang tua, teman, dan anggota masyarakat. Ini kalau dilihat dari keterangannya ini, walaupun hanya satu kalimat, ini sesuai. Ini contoh. Jadi kalau teman-teman misalnya cari sumber suta, referensi suta, saya rasa nggak perlu galau ya. Kemarin yang saya tunjukkan suta-suta yang misalnya yang banyak Anda nggak perlu galau misalnya gitu. Walaupun misalnya saya carikan ya. Misalnya kita mencari suta, baca suta yang begitu panjangnya, misalnya dikatakanlah di Majjhima Nikaya ya misalnya, yang misalnya sangat panjang misalnya gitu. Nah ini pun kita nggak kesulitan ya. Misalnya yang tadi yang di sini ya, di sini kita mau mendalami lagi untuk menambahkan sesuatu yang ini. Tolong bantu saya untuk merangkumkan keterampilan komunikasi dalam 3 paragraf. Menurut misalnya ini ya, Samana Pala Sutta ini ya. Yang di sini. Nah, seperti ini, saya kok bahasanya bahasa lisan ya, kurang menarik ya, misalnya gitu. Kurang menarik misalnya. Ya silakan aja kemudian mau dibuat bahasa akademik. Nah, seperti kalau di Semaratungga, cara nulis-nulis seperti ini nggak boleh. Samana Pala Sutta menekankan apa-apa, keterampilan apa, nggak perlu begitu.
nggak perlu begitu. Misalnya dalam suta ini apalah itu. Langsung pada substansi Buddha menjelaskan apa. Dalam kurung misalnya apa begitu. Nah, ini contoh-contoh ketika kita kesulitan terkait dengan sumber-sumber referensi yang memang dibutuhkan, utamanya teman-teman yang baru mengikuti kuliah dalam konteks Buddhis itu baru kali ini. Jadi nggak perlu galau gitu loh. Cari tema apa, itu kita tinggal cari. Kemudian jangan lupa, kemudian sesuai citasi halaman itu penting ya, penting. Gitu. Dan juga perlu dicek ya, apakah benar suta itu ada di halaman itu penting. Ada pertanyaan silakan. Siapa yang belum dapat jurnal 10 ya minimal ya? Ada yang belum dapat? Ada yang masih belum dapat? Mbak Lalita dapat? Sudah Bante, sudah dapat 10. 10. Dari 10 itu apakah sudah kemarin ada inklusi eksklusi sudah dilakukan? Gimana Bante? Untuk inklusi eksklusinya sudah dilakukan dari 10 jurnal? Belum Bante, baru yang 5 poin pokoknya aja. Tapi tadi sudah ada beberapa jurnal yang sudah kelompokkan. Tapi belum semua. Oke. Mas Tripitoyo gimana? Gak denger ya? Suaranya saya ya? Sudah Bante, saya sudah mencari 10 jurnal. Yang kaitannya itu yang saya masih bingungkan itu tentang kendala penelitian saya Bante. Masih ragu-ragu dengan ini
inklusi dan eksklusi tadi, apakah kita hanya tergantung pada variabel penelitian atau juga subjek penelitian, Bang? Misalnya saya ingin meneliti tentang siswa SMA, kemudian memperoleh jurnal ada siswa SMK, siswa SMP, siswa SD, dan juga ada siswa SMA. Nah, itu yang saya masukkan hanya yang sesuai subjek aja atau ikut dari variabelnya tadi, Bang? Ikut pertanyaan artikel reviewnya ya, mau menanyakan apa. Kalau memang mau dibatasi, oh saya mau selektif bener, yang saya cari hanya yang SMA saja, oke, nggak masalah. Karena memang saya strict mau SMA saja. Ada SMP, ada mahasiswa, ada SD, apa, saya eksklusi. Dari yang SMA ini nanti juga mungkin ada saya eksklusi lagi, karena ini substansi terkait dengan menjawab pertanyaan artikel review saya tidak cocok. Ini saya drop lagi sampai benar-benar terakhir itu yang memang sesuai. Nah, sesuai itu nanti ketika dianalisis mungkin ada hal yang berbeda. Nah, itu kita diskusikan di dalam nanti hasilnya. Karena misalnya terkait dengan pertanyaannya terkait dengan kecemasan remaja misalnya ya. Nah, itu kaitan dengan kecemasan remaja. Itu. Baik, terima kasih, Bante. Itu kalau untuk artikel review itu ya. Jadi ketika nanti harapannya ya di mata kuliah ini itu menghasilkan judul tesis itu. Maka latihan artikel review ini untuk menjembatani teman-teman yang mau meneliti. Nanti di berikutnya, di semester berikutnya Anda sudah ada mata kuliah yaitu usulan penelitian. Nah, di usulan penelitian itu kan buat proposal. Kalau sekarang udah latihan, metodologi latihan, studi mandiri juga latihan mencari tema-tema yang menjadikan judul. Di semester kedua nanti Anda sudah siap nulis gitu loh. Jadi apalagi maka kalau sekarang ini membuat nanti proposal di mata kuliah metodologi, jangan tanggung-tanggung buatnya. Dibuat yang memang nanti akan dikembangkan lagi di berikutnya gitu loh. Maka di sini studi mandiri ini boleh juga bertanya tema-tema yang sekiranya nanti mau diangkat menjadi judul-judul tesis. Begitu. Jadi jangan mengulang-ulang nanti ini yang penting saya lulus dulu mata kuliah metodologi, nanti capek. Yang penting saya lulus mata kuliah studi mandiri, capek. Ya, sekaligus itu nanti berikutnya sampai nanti hasilnya itu juga terkait dengan apa yang Anda tulis ini. Jadi dua mata kuliah yang berbeda, satu tema yang Anda angkat. Jadi nanti akan mendalam gitu loh. Saya nanti buat artikel review dapat jurnal. Nah, artikel review saya dalam bentuk misalnya ada 3 variabel yang saya sorot. Hanya 1 variabel nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kan berkaitan dengan mata kuliah metodologi yang Anda akan membuat proposal. Ada variabel misalnya kuanti, ada 3. Yang sudah Anda dalami 1 variabel. Sudah Anda review, kan tinggal menambahkan yang lain yang Anda review kembali. Untuk menemukan seperti itu. Ngerti maksudnya ya? Jangan berkutat dengan masalah yang ada di sekitar Anda. Karena belum tentu itu bisa diteliti. Seperti kemarin Mbak Mary mau teliti tentang anak yang autis apa. Nggak perlu menyusahkan diri sendiri. Itu bagus, oke. Tapi kan kita kuliah itu yang penting kan, kuliah itu yang dicari apa kemarin? Dapat ilmu, dapat apa gimana ya? Kan kuliah itu yang dicari kan lulus kan? Kan yang penting lulus gitu loh. Nanti bagus-bagus ideal tapi nggak lulus kan sayang gitu. Nah untuk itu jangan mempersulit diri sendiri, cari yang mudah yang Anda bisa ngerti, keilmuannya yang Anda pahami. Kalau tidak, caranya berselancar dengan media-media yang ada. Gitu. Kalau toh memang kesulitan, pakai media yang lain. Kalau pakai ChatGPT susah, pakai media yang lain. Supaya kita nggak kesulitan seperti itu.
Coba kita nyoba ya yang lain ya. Anda bisa nyoba juga dengan berbagai apa ya, misalnya kita menggunakan ide ini misalnya ya, ini salah satu artificial intelligence namanya BrainTech ini juga bisa digunakan untuk misalnya teman-teman bingung untuk mencari masalah apa kebingungan, boleh menggunakan ini misalnya. Boleh menggunakan. Saya mau menggunakan apa saja lah misalnya. Silahkan. Karena ini kaitan dengan dashboard BrainTech ini juga bisa membantu teman-teman juga untuk melakukan kajian-kajian dan menemukan berbagai hal seperti itu. Misalnya seperti ini. Ini contohnya sangat membantu sekali ya. Mau cari misalnya pertama Anda kesulitan apa misalnya. Di sini udah diberikan contoh-contoh ya untuk bagaimana mencari. Ini contoh misalnya mau membuat hipotesis, mau membuat tinjauan literatur, diajari di sini. Misalnya terkait dengan akademik ya, misalnya di sini. Misalnya ide penelitian. Misalnya membuat ide karya tulis ilmiah misalnya, tidak punya ide. Kita bisa membuat ide dari sini. Saya minta 5 ide terkait misalnya depresi pada remaja, khusus misalnya putri. Kan saya minta untuk mencarikan, hasilkan 5 ide pokok. Ini sudah dihasilkan 5 ide pokok ya. Misalnya pengaruh aktivitas fisik terhadap kesehatan mental pada remaja putri, studi longitudinal misalnya. Di sini penelitian ini menghasilkan apa, deskripsinya seperti ini. Ide pokoknya. Kemudian perbandingan strategi coping antara remaja putri yang mengalami depresi dan yang tidak. Ada ide-ide pokoknya, deskripsinya kira-kira diberikan gambaran seperti ini. Jadi kalau Anda bingung cari tema-tema, judul-judul, ide-ide, lah ini ide-ide penelitian. Pengaruh media sosial terhadap tingkat depresi pada remaja putri, analisis kualitatif misalnya. Kemudian peran dukungan sosial dalam mengatasi depresi pada remaja, kasus putri misalnya di sini. Ini contoh ya. Saya nggak yakin ini, coba saya tanyakan mesin yang lain, apakah judul ini baik tidak untuk penulisan tesis misalnya ya. Di sini saya menggunakan angkat bantu saya menganalisa judul ini
apakah relevan dan baik untuk menulis tesis. Kita cantumkan ini ya. Di sini simpulannya secara keseluruhan judul tesis ini memiliki potensi yang baik untuk menghasilkan penelitian yang bermakna dan relevan. Atau begini mencakup isu pentingnya dalam masyarakat modern. Nah ini, artinya di sini sudah diberikan beberapa relevansinya. Jadi kalau kita analisa sendiri mungkin bingung ya. Spesifik, mau pakai ChatGPT, mau pakai Copilot, silahkan aja, nggak masalah. Apa saja ini kan untuk menjajaki. Artinya mempermudah kita untuk misalnya coba saya ChatGPT ya. Dari hal yang sama ini, apakah komentarnya juga sama gitu. Ini juga diberikan gambaran potensi, kemudian ide-idenya apa, sarannya, saran revisi jika diperlukan. Ini. Jadi apa yang membuat kita susah dalam ketika tadi, seperti Mas Tripito tanyakan tadi kok galau dengan apa-apa, karena kita ingin terpatok, terpola dengan apa yang kita amati. Apa yang kita amati belum tentu bisa menjadi judul yang baik. Jangan membuat diri sendiri susah ya. Itu misalnya contoh gitu ya. Bagaimana Mbak Maya? Yang Lurianti gimana? Ada bingung? Paham Bante. Jesslyn, gimana? Sejauh ini paham sih Bante. Aku udah sampai klasifikasi mana yang inklusif dan eksklusif. Kemudian sebenarnya pas awal untuk mencari jurnal-jurnalnya, karena saya ingin yang lebih ke digitalisasi, kebanyakan jurnalnya itu tentang media sosial.
ketika saya searching ternyata agak sedikit berbeda kan. Nah, untuk yang digitalisasi ini untuk penyebaran agama kebanyakan agama tetangga, untuk agama kita sendiri nggak ada gitu. Gitu aja sih ketika mencari jurnal. Jadi kebanyakan untuk yang tentang digitalisasi ada sebagian lah yang dari jurnal agama tetangga gitu, Bante. Ya. Jadi maka kan kadang-kadang idealisme yang kita gambarkan belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi kalau hal seperti itu memang kita butuh menurunkan niatan, bukan berarti kita nggak boleh semangat di situ ya. Nah, kalau kita mau meneliti kemudian tidak terdukung oleh sumber-sumber referensi yang cukup, ya kita nggak perlu memaksakan diri. Karena nanti juga di tengah perjalanan kita akan mengalami kesulitan sendiri. Seperti itu. Itu ya, Jocelyn ya. Jadi izin bertanya lagi, bila untuk yang digitalisasi kan ada jurnal lain yang hampir mirip dengan judul saya, namun itu di yang tetangga gitu. Apakah saya tetap boleh atau mending ganti gitu? Kalau misalnya kita mau digitalis tertentu, tidak mendapat dukungan, kemudian tidak ada ide-ide yang mendukung kita, artinya kan berarti kita kan betul-betul berbeda gitu loh. Nah kalau berbeda artinya kita kan nggak apa yang mau kita review kan nggak ada dong. Kan nggak ada. Karena kalau namanya mereview berarti barang yang sudah ada. Nah, kalau tempat lain berarti kan nggak sesuai, mesti eksklusi semua karena nggak ada sesuai dengan yang kita maksud dengan digitalisasi dalam konteks Buddhis gitu loh. Nah ini kalau namanya artikel review nggak bisa, daripada kita membuat susah diri sendiri ya, lebih awal kita mending mencari yang lain yang memang terdukung dan apa yang saya tanyakan dalam artikel review itu mendapat jawaban banyak jurnal. Karena banyak sekian banyaknya jurnal dengan saya cara tanya and/or atau apa itu sudah jelas kita tinggal eksklusi, inklusi apa dan inklusi pun jangan banyak-banyak. Mungkin inklusi terakhir mungkin 10 sampai 15, jangan 100 lah. Kapan kita mampu melakukan analisis? Nggak mungkin akan membandingkan dari sekian banyaknya artikel itu. Gitu. Jadi misalnya contoh melakukan review terhadap mindfulness itu sangat banyak sekali. Maka apa yang akan direview? Itu menjadi penting ya. Jadi penting. Ya baik, terima kasih Bante. Ya. Contoh misalnya saya mau mencari artikel review terkait dengan misalnya Buddhis misalnya ya di sini ya. Saya mau cari dari saintifik kita akan cari dari Saint Direct ya. Ini. Saya akan melihat di sini ya. Saya mendapatkan 200. Kemudian karena saya mau cari yang SLR saja, di sini review artikel ada 54. Saya klik di sini akan mendapatkan 54. Apakah benar? Oh ini benar. Mindfulness consumption. Ini riset agenda apa? Kemudian di sini juga literatur review terkait dengan mindfulness. Nah, kemudian ini juga korelasi. Ini literatur review. Ini juga artikel review artikel terkait dengan aspek ini, tematik review artikel. Artinya kita bisa, kemudian saya mau yang
yang direview itu terkait dengan apa misalnya, silakan. Di sini misalnya terkait dengan yang saya mau hanya ini tentang mindfulness saja, terkait dengan ini tahunnya bebas ya. Ini sampai tahun berapa? 2017. Saya mau hanya untuk tahun 2024 sama 2023 misalnya. Jadi saya butuh 28 artikel ini saja. Setelah itu nanti akan saya lihat ini masuk atau tidak. Artinya ketika pertanyaan saya ini nanti, misalnya kita tambah N misalnya, best stress reduction misalnya, ini dapat 19.513 artikel ya. Saya mau yang apa namanya dari hasil artikel review saja misalnya. Artikel review saja klik di sini saya dapat 4.000 artikel. Nggak mungkin 4.000 artikel mau dibacakan. Kemudian dari artikel review ini atau mau cari yang mana silakan. Saya mau cari dari riset. Saya mau cari dari khusus yang berasal dari neuroscience. Di sini dapat 155 terkait dengan neuroscience. Apa benar ini semua nanti terkait dengan neuroscience? Nah, ini yang kita menjadi pertanyaan dari sekian yang kita temukan. Ini saja pakai Science Direct ini sudah kita melakukan eksklusi. Tadi yang dari 19.000 kemudian dieksklusi menggunakan ini review artikel jurnal tinggal 150. 150 kita tambahkan lagi 155 terkait khusus hanya terkait dengan neuroscience. Neuroscience akan saya eksklusi lagi hanya tahunnya 2001, 2002, 2003, 2004. Saya dapat berapa? 80. Nah, eksklusi berdasarkan tahun ini juga boleh. Gitu. Nah, ini masih banyak banget ya. Apa benar sih ini dari artikel review ini? Dari sekian banyak artikel review terkait dengan apa namanya mindfulness, best stress reduction di sini, reduction di sini apa saja lah. Ini bisa kita cek lagi kemudian berikutnya. Ini nanti baru dieksklusi bagian apa yang mungkin tidak sesuai dengan pertanyaan dari yang kita tunjukkan di sini. Dari ini loh. Ya karena kita ini sedang berlatih, jangan sungkan, jangan nggak enak untuk membuang atau mendapat. Lah. Ini coba saya akan download dari apa namanya Science Direct sini, dapat berapa yang bisa di-download langsung. Ini saya sampai jadikan misalnya 100 ya. Yang nampak 100 akan saya klik coba bisa 80. 80 ini ketika saya download dapat berapa nanti di sini? Oh, hanya dapat 32. Artinya 32 inilah yang akan saya gunakan. Yang lain saya eksklusi karena tidak bisa download PDF-nya. Menggunakan seperti ini kalau dicatat dengan baik, itu sudah menjadi metodologi untuk mendapatkan inklusi dan eksklusi yang cocok dan yang tidak cocok. 32 ini nanti ketika dicari lagi, apakah ada eksklusi lagi, itu dieksklusi atau dikeluarkan dari yang tidak sesuai dengan tema, bisa terjadi seperti itu. Ini yang apa namanya pengepul jurnal yang lain tidak bisa begini. Tidak bisa begini.
kita download saja, saya langsung download. Kali download kita sudah dapat 32 PDF terkait dengan mindfulness based threat reduction di sini. Maka kalau sampai cari jurnal kok bingung, nggak dapat itu ya, karena cara kita cari kita sendiri yang harus tahu tempatnya di mana. Ini yang gampang bisa kita seleksi ya. Kalau Anda menggunakan apa namanya, contoh misalnya Publish Paris dan apa, itu manual carinya satu-satu. Itu satu-satu. Dan paling bisanya dapatnya di Google Scholar. Kalau yang Chain Direct ini bisa pilih jurnal-jurnal yang bereputasi. Jadi kalau di perpusnas.go.id itu banyak pengumpul jurnal, tapi memang desain. Tapi memang tidak semua yang Buddhis itu bisa masuk desain direct. Semakin hangat ya. Oh ternyata gampang ya carinya. Nah inilah. Maka silakan memanfaatkan misalnya seperti tadi yang saya tunjukkan, misalnya Anda menggunakan katakanlah ChatGPT, kemudian pakai Space, silakan saja di situ. Pada prinsipnya intinya adalah untuk memudahkan kita mencari jurnal. Loh. Tentu teman-teman tidak serta-merta apa yang didapatkan dari ChatGPT ataupun Claude ataupun Gemini ataupun Copilot atau yang lain, hati-hati ya, karena ketika kita menulisnya keliru, nanti ketika dicek apa namanya cara Turnitin itu mudah terdeteksi dengan baik. Maka jangan apa yang ada gitu serta-merta langsung Anda gunakan seperti itu. Harus parafrase lagi, dilihat lagi substansinya, sehingga ketika kita gunakan untuk menulis itu apa namanya ada beberapa hal yang kadang-kadang yang namanya ChatGPT itu bisa terbaca karena susunan kalimat, pemilihan kata. Misalnya contoh di ChatGPT secara signifikan yang itu harus jeli ya. Jadi ketika tanya itu mesti ada kata-kata yang terulang dan apa kemudian yang gitu. Nah, kemudian ketika ngecek Turnitin juga jangan kemudian pakai akal-akalan ya, silakan nanti ketahuan banget gitu. Oh saya mau supaya nggak terdeteksi oleh Turnitin. Sekarang banyak ada di Shopee, di Tokopedia, cek Turnitin terdeteksi hanya 5%. Itu bisa diatur. Gitu. Misalnya setiap kata ditambahi huruf I semua yang disembunyikan, itu nggak bakal terdeteksi. Tapi nggak perlu begitulah, itu kurang sehat menurut saya lah. Yang apa namanya lebih akademik dan memang bisa dipertanggungjawabkan aja lah. Kalau itu nanti kita cek kemudian apa namanya betul-betul salah. Ada beberapa mahasiswa yang ngakalin. Ketika dicek ke Turnitin ke kampus, supaya nggak terdeteksi, dia sebenarnya sudah 45% masih. Tapi kata-kata yang dideteksi dibuangi semua. Begitu masuk, kita cek lagi, terdeteksi, kita kembalikan. Ketika ujian, tidak bunyi artikelnya. Kenapa? Kalimat-kalimat yang penting dibuangin. Nah ini kan tidak cerdas gitu loh. Padahal namanya menurunkan apa namanya similasi itu tidak sulit. GPL gitu loh.
nggak pakai lama, tapi melakukan seperti itu. Ini kan kita sebagai akademisi malu, karena kita melakukan kecurangan secara tata tulis dan kemudian tidak terbaca dengan baik. Akhirnya begitu diuji, cek variabel ini di mana, landasan teorinya di mana, nggak ketemu semua, karena dibuang yang similarasi tadi. Nah, maka sebelum nanti jadi proposal harus Anda cek di Turnitin, di lembaga juga menyediakan, nanti bisa kita kasih untuk user dan passwordnya supaya masing-masing bisa ngecek. Nah, kalau Anda ngecekkan ya lumayan, saya gitu. Tujuannya apa? Mahasiswa sudah terbiasa dengan ngecek kesamaan dengan yang sudah ada berapa. Di Semarang Tunggal itu maksimal 20%. Maksimal 20%, minimal bebas. Saya mau supaya tidak ada, nggak apa-apa silakan. Itu bisa. Gimana Mbak Sapika? Nggak ngerti. Jadi beberapa artificial intelligence yang nanti kalau memang mau dicoba, mau berlatih, kita latihan khusus. Supaya memang yang tidak terampil biar bisa terampil. Kadang-kadang ketika disampaikan gini, oh saya ngerti, begitu buka sendiri bingung. Karena yang namanya ngecek prompt, utamanya di ChatGPT itu sangat tergantung bagaimana kita memilih kata, kemudian bagaimana kita menanyakan ide-ide pokok, kemudian bagaimana mendapat jawaban dan bagaimana merespon kembali. Sehingga kita tidak hanya tanya, tolong carikan ini ya, semakin kecil ya semakin luas, tapi semakin sempit dan rigid, semakin sesuai kebutuhan kita. Yang luar Vita gimana? Paham, Bante. Ada yang sudah mendapatkan judul bagus? Bagaimana kalau judul saya nggak bagus? Kita dicarikan, dipadankan dengan sumber-sumber dengan berbagai mesin untuk mendapatkan judul yang kalau kuantitatif variabelnya betul-betul terukur dan memang mendapatkan dukungan referensi jurnal yang cukup. Karena namanya artikel review atau kajian pustaka itulah kajian nanti terkait dengan jurnal, termasuk hasilnya nanti juga akan seperti itu. Silakan juga memanfaatkan seperti tadi yang saya tunjukkan ini juga banyak free juga. Ini Anda mau membuat apa saja bisa, misalnya tinjauan literatur, cari celah penelitian, gap research, kemudian ide interdisipliner, misalnya analisis tren penelitian, pencarian referensi relevan, ide karya tulis, ini banyak seperti ini. Ide karya tulis dan referensi outline tulisan, kerangka berpikir, membuat skripsi, membuat makalah, membuat jurnal, membuat paper, membuat disertasi, membuat tesis ini. Saya membuat tesis, terus membuat di sini sudah ada judulnya, tinggal taruh judulnya sini aja. Kemudian outline-nya kayak apa? Outline-nya ya kemudian di latar belakang Anda tanyakan isinya apa saja.
Ada gap teori, gap analisis, gap metodologi, gap apa, munculkan. Tinggal langsung di sini. Kemudian instruksi apa dan apakah ada referensi yang sudah dipunyai, cukup daftar referensi saja. Setelah itu baru dihasilkan, nanti di sini sudah ada hasilnya di kanan sini. Jadi kalau nulis, nanti tulisan saya bagus tuh Bante, ya bagus, karena mesin yang nulis ya. Tapi ide-ide pokok ini menjadi pertimbangan kita yang mungkin perlu kita counter yang lain. Ini contoh seperti itu. Silahkan, ini kegiatannya juga free, bisa digunakan juga. Kalau nggak free ya kelihatannya bayar ini. Nanti tidak free bayar berapa ya? Ada yang 400 apa? Ada yang 490, ada yang 190, tergantung ya. Tergantung ya. Karena bisa dibatasi kata. Jadi ini bahkan membuat karakter apa saja ada di sini semua ya. Membuat email, membuat judul, mau nulis TikTok, membuat apa di sini bisa juga kreatif. Banyak sekali ya ini ya. Ringkasan, kemudian membuat email, ini banyak sekali. Buat blog, kemudian ide blog yang baik. Jadi sekarang itu sangat banyak sekali artificial intelligence yang membantu seperti ini. Kita mau nulis juga sama ya, ini juga ada untuk nulis juga ya. Membuat langsung seperti di Skyspace ini juga sama, nulis juga. Yang cukup menarik yang di Skyspace seperti yang tadi, misalnya contoh ini ya, membuat summary seperti ini. Ini bisa kita analisis ya, kita minta bantuan untuk dianalisa oleh mesin ini. Seperti ini ketika kita klik gitu, kita bisa dibacakan tabel-tabel ini. Jadi kalau teman-teman misalnya analisis regresi, nggak bisa jelasin, nggak bisa tahu masuknya, tinggal Anda masukkan di Skyspace ini, langsung bisa dibacakan tabel itu, dianalisis. Nah, itu menurut saya cukup membantu ya buat teman-teman ya di sini untuk mencari sesuatu. Bahkan misalnya tadi, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini, saya mau cari misalnya dukungan jurnal dari ini. Ini saya dapat di ChatGPT, kita bisa cari di mesin sini pun bisa mencarikan kan. Dengan mencarikan dan akan mendapatkan referensi yang sangat baik. Artinya apa? Ketika melakukan review artikel atau menulis ide-ide pokok apa, ini sangat terbantu. Walaupun ini misalnya sehari hanya katakanlah dapat 5 sampai 6, lumayan lah ya. 6 kali tanya. Tapi kalau punya 6 email ya sudah dapat 36 kali loh. Nah, seperti ini. Nah, ketika mau direview, studi ini menunjukkan apa sudah kelihatan semua ya hasilnya ya. Tinggal di-download jurnalnya. Jadi tujuannya adalah membantu kita untuk cepat dapat tema-tema, judul-judul dan nanti melakukan review sehingga ketika membuat proposal itu tidak blunder. Jangan ulang pengalaman buat skripsi masa lalu yang blunder, yang susah, kemudian sekarang jadi blok mental.
harus Anda menyatakan dalam diri Anda bahwa saya tidak mengalami blok mental karena skripsi. Dengan gampangnya seperti itu gitu loh. Kalau yang belum pernah nulis juga jangan galau. Mungkin teman-teman di luar yang kuliah di luar negeri biasanya tugas-tugas akhir jarang nulis seperti skripsi, tesis, nggak perlu galau karena nggak susah. Yang penting bisa mengikuti secara metodologi, udah aman. Oke, ada pertanyaan? Pak Heru, silakan Pak, ada hal-hal yang mau sampaikan? Cukup Bante, sudah sangat luar biasa ini. Ini kalau sudah dikasih kayak gini masih nggak bisa ya, berlalu. Ya, ini mungkin hanya pesan aja kepada teman-teman yang sudah Bante sampaikan itu boleh dicatat. Saya lihat dari tadi ini hanya nonton aja. Dicatat ya, websitenya apa udah dicatat atau belum? Udah itu kita coba harus latihan. Oke, Bante saya juga begitu dapat tools dan kita oprek-oprek ya. Kita tes sendiri gitu, ini gimana cari sana cari sini, akhirnya baru bisa sharing pada Anda gitu. Jadi Anda jangan hanya menikmati, wah luar biasa ya, Bante Sur bisa begini ya, nanti dosen lain bisa begini ya. Begitu dikasih email dikasih websitenya ya dicatat. Lalu nanti kalau Anda lagi sempat ya dites, masukin variabelnya sambil cari gitu loh. Itu yang paling penting. Kalau hanya sebatas kagum, wah luar biasa ya ini ya, harusnya mudah ya, tapi kalau nggak dikerjakan ya nggak jadi-jadi gitu kan. Ya nama tadi Bante Sur udah menggarisbawahi, namanya juga mesin. Jadi kita harus sebagai manusia menjadi, kan kalau misalkan teman-teman pernah nonton film Top Gun dulu dimainkan oleh Tom Cruise, dia mengatakan man is important than machine gitu kan. Memang mesin itu canggih. Mereka itu kalau pernah nonton Tom Cruise ya, ke umurnya saya Bante Sur nonton Tom Cruise judulnya Top Gun, itu dia itu pakai, mereka itu adalah pilot-pilot veteran, pilot-pilot tua, ya pesawatnya jelas pesawat-pesawat tua dibandingkan mereka bertempur dengan pesawat yang teknologi baru. Dan anehnya itu yang pakai pilot muda yang dengan teknologi baru itu kalah dengan pilot veteran ini menggunakan mesin lama. Karena apa? Yaitu mereka apply gitu kan. Mereka belajar dan akhirnya mereka membuat satu slogan, we are man not machine gitu kan. Jadi man is better than machine. Nah, jadi sekarang memang teknologi canggih. Tadi Bante Sur sudah memberikan banyak sekali tips-tipsnya. Nah, sekarang supaya kita tidak tergerus oleh kecanggihan zaman, ya teknologi itu kita manfaatkan. Ya, jadi jangan lagi, maksudnya dulu mahasiswa pernah nanya sama saya, kalau saya nggak mau pakai AI boleh nggak Pak Heru? Oh ya boleh-boleh aja. Itu kan pertanyaan yang lucu sekali. Ya saya nggak mau pakai AI boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi maksudnya sekarang sama pertanyaannya. Besok kan kita mau ke kampus, mau wisuda minggu depan. Ada tol tuh kan? Boleh nggak saya nggak mau pakai tol ke Semarang? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau saya pakai tol tentunya saya harus membayar, kan begitu kan? Konsekuensinya kan seperti itu. Nah AI ini kan tadi yang ditunjukkan juga oleh Bante banyak yang free, tapi ada juga yang bayar. Anda tes dulu deh, oh ini benar-benar membantu buat saya nih. Saya terbantu oleh AI ini ya. Kalau memang mau tes bayar ya beli dulu yang murah-murah dulu, misalkan yang beli sebulan dulu. Dan nanti memang benar-benar membantu ya, baru dibeli yang Anda pakai setahun atau pakai seumur hidup. Itu sih. Yang penting itu adalah segala ilmu itu harus di-apply. Harus dites, harus dioprek-oprek aplikasi ini. Mana tahu nanti ketemu lagi aplikasi yang lebih bagus lagi, nanti kita sharing. Ya mana tahu Anda yang sharing kepada kita kan, karena Anda lebih sering ngoprek-ngoprek ya. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi jangan hanya berhenti di kagum, wah luar biasa. Tapi kalau Anda sendiri nggak mencoba, ya percuma gitu ya. Nanti skill, ya tadi Bante juga bilang ini kan skill. Ini kan skill kan, jadi semakin sering dilatih ya semakin canggih, semakin hebat, semakin luar biasa. Jadi misalkan awal-awal misalkan kita cari review atau jurnal-jurnal yang kita kumpulkan tuh carinya susah, lambat, begitu diajarkan oleh Bante Sur, ada ngetes sendiri ya mungkin jauh lebih cepat gitu kan. Itu benar. Ya dulu sebelum ada SLR ini kita membaca jurnal sampai melek itu.
Satu variabel 10 jurnal aja. Ini 3 variabel aja udah 30 jurnal. Itu belum tentu yang tadi Bante mengatakan inklusif itu kan. Begitu baca sampai 30, wah lah yang nyambung cuma 3. Cari lagi. Itu bengek itu. Sekarang pakai aplikasi, pakai AI gini langsung nyambung gitu kan. Walaupun nggak inklusif, ya udah tinggal cari aja yang lain lagi dengan sangat cepat. Ya jadi memang harus latihan ya teman-teman. Jadi kalau jangan merasa toolsnya sudah ada tapi nggak mau dipakai ya itu percuma juga. Punya tuh apa kan ada satu statement dari siapa saya lupa, bisa membaca tapi tidak membaca sama saja tidak bisa membaca. Saya lupa itu code-nya siapa gitu kan. Nah sekarang AI sudah punya AI, sudah tahu AI tapi tidak pernah digunakan, tidak bisa menggunakan, ya sama juga nggak punya. Jadi kalau sudah tahu, sudah punya, ya harus latihan untuk digunakan sehingga ya bisa dimanfaatkan dengan baik. Oh, demikian aja sih dari saya, Bante Sur. Cuman dari yang tadi, mohon izin saya mau tambahkan tadi yang apa itu namanya, yang research and development. Ini silakan baca satu teori namanya teori ADDIE. Itu yang paling sering digunakan di R&D. Ya ADI itu A itu kan adalah A itu adalah need analysis. Tadi Bante Sur sebenarnya sudah sampaikan sih. Kebutuhannya apa gitu. Jadi kan harus diidentifikasi ada kebutuhan. Kalau nanti jangan sampai tiba-tiba Anda menciptakan sebuah produk, ya nggak ada fungsinya. Capek-capekin aja kan. Nah, jadi mulai dari need analysis. Kemudian didesain. Desainnya seperti apa? Ya, berdasarkan dari identifikasi awal itu kan bisa didesain kan. Nah, kemudian di-develop. Dari desain itu misalkan desainnya A, B, C. Kalau develop A itu harus dipecah A1, A2, A3, dan seterusnya. Setelah di-develop itu adalah diimplementasikan. Kita S2 nggak sampai ke pembuktian sih Bante ya. Masih belum sampai di uji publik lah ya maksudnya Bante ya. Masih uji asumsi aja kan. Nah itu masih beruntung lah ya. Kalau di doktor itu harus uji publik, tidak bisa uji asumsi. Jadi implementasinya itu masih ujinya dengan uji asumsi. Sepanjang asumsi ini terpenuhi, diakui bahwa itu memenuhi syarat. Ya, terus kemudian yang E-nya itu adalah evaluation. Nah, jadi need analysis, design, develop, implementation dengan evaluation. Jadi satu pola namanya ADI itu yang sering digunakan oleh untuk research and development. Demikian sih yang paling penting yang mau bikin R&D itu tadi Bante Sur katakan harus ada dulu. Kan namanya riset kan. Jadi ada sesuatu kan dan ada masalah kan, di riset dulu. Oh ini ada kekurangannya nih, gini. Makanya saya mau mendevelop sesuatu yang baru untuk menutupi kekurangan atau memenuhi kebutuhan sebelumnya. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Nanti. Ya. Contoh misalnya seperti ini ya, ini juga R&D ya. Hanya pengembangan model manajemen pembelajaran tematik mindfulness sekolah minggu misalnya gitu. Ini juga contoh apa namanya R&D. Ya kalau kita lihat di apa namanya rumusan masalahnya itu simpel saja ya. Misalnya hanya seperti ini saja pertanyaannya. Menjawab 3 pertanyaan ini. Jadi bagaimana model faktual manajemen ini kayak apa? Ketemu, bagaimana desain hipotetiknya, baru kemudian bagaimana model layak dan juga model layak ini tervalidasi dan sekaligus teruji secara terbatas sudah cukup. Kalau toh di S2 itu baru uji publik atau uji apa namanya ahli layak itu sudah cukup ya, sudah cukup seperti itu. Dan di para mahasiswa juga sebagian yang melakukan R&D, rata-rata yang R&D pasti produk ya, produk. Ada yang membuat pembelajaran interaktif, sudah berbasis di misalnya udah platform iOS atau Android, sudah dimasukkan di platform seperti itu. Dan saya rasa itu juga nggak sulit ya. Bahkan dia mengembangkannya tidak perlu coding, Anda mahasiswa nggak perlu coding. Kecuali yang seperti Mbak Mary, jurusan memang spesial informatika ya, coding aman lah ya. Kalau yang kayak saya gini nggak bisa coding, biasa coding, ya drag and drop saja. Drag and drop pun bisa menjadi interaktif, tergantung lah. Nanti tinggal dikembangkan kayak apa. Di
di awal ini tujuan saya adalah membuat teman-teman tidak galau ketika dengar jurnal, ketika dengar apa namanya tesis, kita belajar di metodologi, itu nggak galau gitu loh. Ternyata segampang itu gitu loh. Ya, tadi seperti yang sampaikan Pak Heru memang dicoba-coba. Karena dengan mencoba-coba itu paling tidak kita itu menjadi terbiasa gitu. Dan ingat ketika kita misalnya mau ngapain saja itu yang namanya tanya di mesin itu kalau memang kamu punya data dan bertanyanya itu berkelanjutan, itu akan diidentifikasi data itu dengan baik gitu. Jadi artinya dengan cara yang cepat kita sudah bisa memprediksi sesuatu yang akan kita lakukan ke depan. Artinya teman-teman, maka kalau ketika menulis kalimat, kok kalimatnya nggak bunyi, terus misalnya kata kerjanya itu, misalnya kata-katanya itu bahasa lisan, nah ya harus dicoba untuk diparafrasekan dengan mesin biar bahasanya akademik gitu loh. Jadi ide pokok gitu. Nah memang sih kalau nulisnya pakai bahasa Inggris ya sangat bagus karena dipakai Grammarly itu membantu banget gitu. Tapi kan kita nulisnya bahasa Indonesia gitu. Tapi ketika nanti mau nulis, misalnya nulis artikel dalam bahasa Inggris, para mahasiswa juga kepengen menggunakan Grammarly yang ada lisensinya, lembaga juga menyediakan. Nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir. Dan tidak perlu bisa mencoba sendiri dengan baik. Jadi saya kira itu, dan kemudian yang terakhir yang mungkin saya sarankan untuk boleh juga para mahasiswa juga boleh searching dan juga baca-baca YouTube ya. Yang ini dari ensiklopedia Ahmad Fauzi ini banyak mengembangkan tool EE ya. Tadi kalau mau belajar tadi misalnya melakukan citasi, menggunakan fitur, menggunakan gap analisis apa di sini, ini dijelaskan dengan sangat mudah dan jelas. Jadi Anda misalnya gap riset gap dengan menggunakan AI juga tinggal Anda nyoba saja. Silahkan di sini ini, Anda cari ini, ensiklopedia ini, semuanya rata-rata videonya ini adalah dari lebih mengkaji tentang artificial intelligence, dan juga ada hal-hal yang baru yang terus dilakukan review. Silahkan. Tujuannya apa? Supaya tadi seperti yang sampaikan Pak Heru, Anda mencoba-coba sambil nonton, sambil kemudian mendapatkan informasi-informasi baru. Dan nanti ketika dapat informasi baru dan menarik, perlu dibagi dengan teman-teman, bagilah. Kita sama-sama belajar ya, karena perkembangan itu kita nggak bisa. Nggak mungkin kita bisa menjangkau. Ya kebetulan aja kita suka iseng-iseng, cari-cari apa yang mudah untuk kepentingan pembelajaran, kepentingan riset. Nah, itu bisa saling berbagi, gitulah. Gitu. Sehingga tidak perlu kita nggak enak tanya apa, silakan aja. Di sini kan namanya orang belajar itu boleh bertanya, boleh apa lah. Kalau kita nggak bisa pun masih lebih terampil ngajarin kita juga gitu loh. Karena disinilah pentingnya kuliah orang dewasa itu adalah bisa saling berbagi, gitu. Silahkan kalau ingin mendalami tadi poin-poin yang seperti saya tunjukkan tadi, Anda dengerin YouTube-nya tidak lebih dari 20 menit, Anda sudah clear. Langsung bisa menggunakan, langsung praktek, langsung bisa. Jangan hanya nonton, kemudian nggak praktek, nggak bisa. Dan harus praktek, yang saya sampaikan kemarin. Saya kira itu ya untuk malam hari ini, jadi tetap semangat. Karena tujuan kita adalah studi mandiri itu adalah mata kuliah yang memang berkembang ya. Awalnya tidak ada seperti ini dan berkat studi mandiri dan yang lain, para mahasiswa bisa menyelesaikan studi lebih cepat. Harapannya nanti Anda ya bisa 3 semester selesai
Kalau sekarang judulnya oke, di metodologi sudah membuat proposal, semester kedua diajukan pengajuan usulan penelitian, semester 3 sudah bisa membuat laporan hasil penelitian. Jadi ikan sepat, ikan gabus kan. Jadi itu lebih cepat, lebih bagus kan begitu. Jadi banyak belakangan ini yang mulai tepat waktu, tidak sampai molor ke belakang. Nah, teman-teman juga gitu. Jadi di sini bukan soal pinter dan tidak, yang penting telaten dan tekun saja. Nulis tidak perlu bagus atau tidak. Bagus menurut Anda belum tentu bagus menurut saya. Tetapi ya minimal sesuai dengan standar panduan. Sudah. Kita para pembimbing, kita para dosen juga melihat kapasitas Anda masing-masing. Nggak bisa kita mengukur membandingkan kapasitas Mbak Mary ketika R&D mengembangkan program media dibanding misalnya Mas Tripitoyo yang memang dulu mungkin mengembangkan apa, atau Mbak Rosmini yang dulu mungkin R&D, tapi R&D-nya kan beda. Dulu pakai aplikasi dalam bentuk hardware, sekarang semua dalam bentuk aplikasi yang dengan menggunakan software misalnya. Ini kan sudah berbeda ya platformnya. Silahkan apa saja yang mau teliti. Bagi yang tidak terlalu kuat dengan kuali, ya jangan paksakan diri dengan kuali. Nanti malah nggak bunyi. Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan basicnya di S1-nya apa. Kalau S2-nya basicnya matematik kuat, ya lebih ke kuanti. Kalau memang bahasa dan apa cukup bagus untuk mendeskripsikan, ya coba kuali yang lebih oke. Demikian ya teman-teman semua, saya rasa cukup dan semangat untuk ingat artikel review ini sesuaikan dengan nanti membuat proposal metodologi supaya sinkron, supaya Anda tidak kerja 2 kali. Maka temukan tema-tema judul belum yakin, tanyakan ke mesin ChatGPT, Claude, kemudian Copilot, judul ini layak tidak, kalau tidak berikan masukan, atau tuliskan kembali menjadi misalnya dari 2-3 variabel menjadi 5 variabel, boleh. Saya kira itu, terima kasih. Pak Heru mungkin masih ada yang disampaikan. Cukup Bante, terima kasih Bante. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Selamat malam, Budaya. Terima kasih Pak.